Ya, teman-teman, kita mulai dari Bro Iwan ya, menyimak hatur nuhun sama-sama ya, Bro ya. Mudah-mudahan, Bro dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir terus ya. Dari Sis Penny Yustika nih, terima kasih banyak. Semoga kita semua dikasih kesehatan, amin. Dijauhkan dari segala hal buruk, amin. Dan dilancarkan rezekinya, amin, amin ya rabbal alamin. Makasih ya, Sis Penny ya, atas doanya ya. Mudah-mudahan kita semua ya, mudah-mudahan kita semua, bukan saya aja, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam keburukan. Dari Bro Wisnu Kusuma ya, bukan Wisnu, Wis Kusuma ya, bermanfaat sekali. Terima kasih Bro, nilai kemanfaatan ya yang itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Dari Bro Anugrah, terima kasih banyak, sama-sama untuk kalau boleh minta aja minta chat. Nanti kita bahas ya untuk HP ya, nanti kita bahas ya. Dari JS Daya, terima kasih pembahasannya, sehat, salam sehat dan sukses, amin, amin. Dari Bro Saul Ahmad, terima kasih sharingnya, salam sehat selalu, amin, amin. Ini dari Bro Mustagfirin ya 896. Makasih ya Bro selama ini selalu menyimak ya. Terima kasih semoga bermanfaat, nimbrung nyimak ya sama-sama Bro ya. Dari Bro Dirgahayu Indonesia 1080, Isap gak naik-naik kapan naiknya? Nah itu teman-teman ya yang namanya saham itu harus punya strategi teman-teman ya. Kapan naiknya? Nggak naik-naik. Malahan saya kalau yang nggak naik-naik saya bersyukur teman. Kenapa? Ya, saya tambah muatan. Udah kualitasnya baik, tidak naik-naik. Saya terus tambah muatan ya. Ketika naik, enak teman-teman ya. Makanya cenderung saya nyari meteor yang diam, nggak dibanyak lirik orang gitu teman-teman ya. Nggak ribut, teman tiba-tiba naiknya 1%, turun lagi 1%. Malahan naiknya itu santai aja gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa nambah muatannya enak gitu ya. Lihat fundamentalnya baik, terus aja periksa isiannya bagaimana teman-teman. Nah, pas naiknya enak teman-teman yang begitu ya. Kalau teman-teman perhatikan yang penting fundamentalnya baik. Jadi kita kalau kenapa sih harus milih fundamental? Rasa ketenangan itu aja teman-teman sebenarnya. Kalau fundamentalnya baik, rasa ketenangan yang akan kita dapat. Ah, pasti naik ke sini. Nah, begitu teman-teman. Walaupun turun pasti ke sini. Nah, ini udah tahu teman-teman ya. Dari Bro Lukas Sarjono ya 3669 ya. Terima kasih sama-sama Bro ya. Dari Bro Andre Ter Stegan ya 8437. Kalau settingan baris pertama yang di atas bandar volume bagaimana ya? Ini ya. Ini kan bandar nih. Ini bandar. Nah, sini ya. Ini mah volume teman-teman ya. Volume ini mah. Jadi biasanya otomatis teman-teman. Ini otomatis ketika teman-teman langsung pijit unda cat, ini langsung keluar otomatis. Dipasang namanya volume. Namanya volume teman-teman ya. Nanti kita setting dulu ya. Nanti kita coba di setting dia biar jelas ya, punya periode tersendiri. Jadi saya tinggal nunjukin aja nanti ke teman-teman ya. Ini sudah berapa menit nih pembukaannya nih? 3 menit ya. Dari udah ini nanti kita kenapa nggak saya kasih love berarti mau saya bahas ke belakangan ya. Dari Engkel Prona ya, Eng Engkel Prona ya. Terima kasih sama-sama ya dari Bro Iwan Setiadi. Nyimak hatur nuhun kan sama-sama ya Bro ya. Salam tertukar di rumah dari Sopihin, update saham. Makasih ya Bro ya dari King Toha nih. Ikut pantau Kang, saya sampai bukan seksi Bro. Ini lagi parau teman-teman ya. Ini Bro King bisa aja dia. Makasih ya Bro ya. Selalu menghibur. Baik, kita langsung aja ya ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Saya sudah menyiapkan watchlist-nya teman-teman. Mungkin tadi jam 19.20-an lah teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menerima notifikasi love ya. Oke, teman-teman ya, kita bahas ya. Ada AFEK teman-teman ya. Ada AFEK. Ada APEC, bagaimana posisi APEC sekarang? Ya, APEC tanda penurunannya belum dilewati APEC ya. Biarin aja dulu teman-teman ya. Kemarin sudah mulai open gap up, tapi langsung didorong lagi ya. Ditekan lagi supaya tidak open gap up. Akhirnya dia meninggalkan tanda kenaikan yang baru. Posisi MA masih di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Santai aja ya, jangan masuk dulu. Kalau yang masih punya di bawah lah masih sedikit teman-teman ya. Penurunan paling berapa persen sih ini? Ini sini. Cuma 15% santai ya teman-teman ya. Kemarin setelah ada pembuangan ya, rame-rame pembuangan bandar lokal nih, ternyata bandar lokal sudah ngambil teman.
2 harinya dia malah pembuangan lagi ya. Ini Poren lumayan teman-teman sudah ngambil ya 1, 2, 3, 4, 4 hari nih dari tanggal 2 Juni. Coba cek deh 2 Juni siapa Poren yang ngambil. Cece bukan? Oh Cece ngambil 4,2 ribu ya. Lagi dikumpulin sama Cece nih. Jualan nggak Cece? Cece ngambil bulat bagus teman-teman. Ini tinggal nunggu MA-nya aja nih. Tunggu sampai MA masuk kembali ya. MA masuk kembali ke bawah candle. Nah, dipastikan dia akan uptrend kembali. Kalau ini cenderung ditahan di angka 90-an ya. Jadi si AFEK ini ditahan di angka 90-an. Tunggu aja sebentar teman karena posisi sebentar Poren lagu akumulasi secara dia 3 hari ini dan smart money sudah mulai masuk ya. Nah, smart money sudah mulai masuk biasanya bagus teman-teman ya. Perhatikan ketika smart money masuk ya. Langsung ada kenaikan, smart money masuk ada kenaikan walaupun pakai shadow ya manfaatin itu aja teman-teman ya. Ini semuanya tanda kenaikan ya, targetnya ada di angka 128 teman-teman ya. Di MA 200-nya. Posisi lagi downtrend dulu, sabar aja dulu ya karena pengambilan baru sedikit nih. Dibanding dengan pembuangannya sudah banyak, teman-teman pengambilannya sedikit aja. Smart money pun baru sedikit, sabar dulu teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul saya masuk di bawah candle kembali dan menuju ke atas. Oke, untuk APEC posisi di mana APEC? APEC posisi APEC APEC posisi murah banget teman-teman ya. Targetnya ke harga murah aja di sini teman-teman. Di angka 200-an ya harga murahnya. 200 masih kejemput lah teman-teman ya. Atau enggak 125 juga kejemput lah, tenang aja ya. Untuk APEC posisinya murah banget, ini milik fundamental ya. Artinya di bawah 50 itu milik fundamental. Lanjut ya. Oh iya nanya ini milik fundamental itu milik fundamental atau bandar? APEC itu milik fundamental teman-teman di bawah 50 ya. Kita cek APEC di sini nih APEC PR rasionya berapa. Nanti ditentukan di sini juga teman-teman APEC itu walaupun di sini 20, tapi kalau di sini terjadi sampai di angka 100 lebih berarti ini milik bandar. Jadi ini kita akan lihat dua sisi teman-teman ya. Kalau di sini kecil tiba-tiba di PR sekarang itu besar milik bandar biasanya teman-teman. Nah, ini minus teman-teman ya. Dari 27 ke 7 miliar artinya teman-teman ada kekurangan di sini ya. Nah, ini untuk 373 tuh ada peningkatannya 1 miliar, DER-nya gimana DER-nya? DER-nya masih kecil lah, DER-nya aman, masih aman teman-teman. Harusnya kan standarnya 0,05, 0,5 itu 0,5, 0,5. Oh, ini kan 0,08 masih aman. Nah, ini ROE-nya kurang baik. Jadi tunggu sampai betul-betul fundamentalnya meningkat teman-teman ya. Ini cenderung baik sih teman-teman. Baiknya kenapa? Dia terus melakukan keuangan ya. Ini TTM-nya minus, kalau mau bikin harga wajar pakai anualis aja ya, perkiraan dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Kalau TTM kan penjumlahan dari sini kuartal 2 sampai kuartal 1 di sini. 1, 2, 3, 4 selama 4 kuartal itu untuk TTM. Jadi TTM itu yang sudah terjadi kalau anualis perkiraan yang akan terjadi. Oke, teman-teman lanjut ya satu lagi dari BSML. Nah, kalau pilih fundamental atau tidak di sini aja harusnya ya. Kita cek di sini dulu BSML sama di sini nih. BSML. BSML, ini BSML 24 masih milik fundamental teman-teman ya. Dan sekarang dia papan pengembangan syariah, PR ratio 25. Nah, rata-ratanya kan di sini 24. Nah, di sini PR rasionya 25. Berarti posisi mahal, teman-teman ya. Ini kuartal satunya menurun ya dari 4 ke 1, revenue juga menurun. Terus dari apa namanya? DER-nya pas banget di standarnya 0,51 ya. Di sini kan total equity-nya harus 30 miliar. Nah, total untuk hutangnya itu 67, berarti setengahnya sudah mulai setengahnya ya. Hati-hati pas banget di standarnya, aman teman-teman ya, kecuali kalau lebih dikit ya, 0,6 itu agak khawatir ya. Ini ROE-nya di bawah 10 kurang baik teman-teman ya. Ini milik fundamental tapi kurang baik secara fundamental teman-teman ya. Baru kita akan lihat BSML ini bagaimana. Kadang-kadang harga fundamental pun teman-teman ya kalah dengan harga bandar. Ini BSML sudah mulai bagus teman-teman ya. Cuma dia meninggalkan jejak penurunan ya. Nah, apabila dia turun ke sini teman-teman ya. Ini kan sudah mulai masuk di bahkan menuju ke atas ya. Apabila turun ke 72 aman ya, masih aman, posisi aman ya kita hapus di sini yang sini udah ketembus ya. Biar gak kosong dikit ya.
Jadi penurunannya hanya 69 aja, kurang masuk dikit sini, 69 ya. Nah ini, kalau dia turun ke level sini lagi ke angka, 72 teman-teman ya, masih cenderung aman ya karena masih ditahan sama, MA 10 ya. Nah targetnya nanti jangan jauh-jauh dulu ke sini teman-teman. Nah, ke angka 81 lah. Ini kan posisinya murah banget. Nah teman-teman bisa ke target harga murahnya aja gitu kan. Nah ini kan teman-teman harga murahnya di angka 300-an ya. Standarnya di mana? Nah di sini teman standarnya, di angka 160. Nah 160 pasti kejemput lah teman-teman yang nyangkut di angka situ pasti kejemput. Ini posisi lagi bagus, cuman dia ada meninggalkan gap penurunan ya, tapi secara pungutan barang lokal bagus nih. Barang lokal bagus pungutannya, terus si Bandar Poren sudah mulai ngambil juga teman-teman di Bandar Poren ya. Kita lihat tanggal 5 deh. Ada 9.000,7 teman-teman ya. 9.700 CC. Ambil bulat lagi CCT teman-teman ya. Saya pikir sih ke sinilah tanda kenaikan kejemput lah 7677 bahkan ke harga target pun bisa kejemput. Nah, mudah-mudahan kalau sudah melebihi target ada koreksi wajar. Ini sudah melewati tanda-tanda kenaikan tertinggi kenaikan sebelumnya ya. Biasa suka uptrend teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Targetnya jangan jauh dulu ya ke angka 142, 151 ataupun di angka MA 200-nya di sini 100 aja. Ya, jangan jauh-jauh dulu targetnya. Smart Money sudah mulai jualan, kemarin sini ngambil di sini bagus. Terjadi kenaikan sama Shadow. Dia ngambil lagi terjadi kenaikan lagi ya. Oke, BSML secara pungutan bandar lokal bagus, Foreign pun sudah mungut, secara TA pun sudah mulai bagus. Hati-hati area 72-nya, di situ ada gap, kalau turun ke situ, pas banget di situ masih aman, teman-teman ya. Masih aman. Tapi perhatikan juga ini tanda penurunannya 69 sama di angka 66 ya. Kalau sudah semua bagus teman-teman, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Soalnya bandar lokal lagi terus bermakaf harganya, walaupun sedikit-sedikit ya. BBTN, kita lihat BBTN. BBT, posisi downtrend pas banget di tanda penurunannya. Ini tanda kenaikannya di angka 11125. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini teman-teman ya. Kenapa? Karena kadang suka ngeprank dikit teman-teman ya. Kadang-kadang suka keluar dari MA 200 tapi sedikit. Kenapa? Karena di sini ada si Bandar Foreign sudah mulai masuk nih seperti yang nahan. Si AK, si BK sudah ngambil sama si CC ya. YU sebagian sudah ngambil walaupun sedikit ya. Tapi si AK sama si BK sudah mulai ngambil bagus sama si CC teman-teman ya. Si JP sama si HD pun keluarnya hanya sedikit. Memang si Bandar lokal keluar teman-teman, tapi tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak terdeteksi di sini. Dibanding dengan pengambilannya yang banyak banget, pengeluarannya tidak terlalu banyak. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini pengambilannya memang bandar lokal banyak teman-teman ya. Cuma bandar Foreign cenderung seperti yang mempertahankan di area sini. Makanya tanda kenaikan di angka 1230. Kalau mau ngambil santai aja dulu, jangan ngambil dulu. Biarkan dia kembali lagi ke realnya, yaitu ke MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Teman-teman yang punya di bawah santai aja, BBTN punya fundamental baik teman-teman ya. Dicek BBTN posisi di mana. Ya, BBTN cenderung dijual di harga tengah ke bawah artinya posisi murah. Targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Nah, mungkin ke standarnya di sini sudah tercapai standarnya. Nanti ke angka 1490-an lah teman-teman ya. Nah, lebih 1.500 lah teman targetnya ya. Kalau dikasih lebih dikit ya bisa ke angka 1.800. Nah, mudah-mudahan bisa kasih nih. Ini fundamentalnya 5.48 maaf, fundamental 5.48 P rasionya. Kita cek BTPN. BTPN apa? BBTN, kok BTPN? BBTN ya. BBTN. BBTN, Sorry teman-teman ya. Kebanyakan B-nya. BBTN ya. Ini 5.27 atau PR ratio forward-nya 4.53. Nah, ini kayak PR TTM itu berjalan ya, 5.27. Di sini 5.48. Berarti masih ada sedikit lagi 0, sekian kan. Udah dihitung harga wajarnya belum nih? Udah ada 1.100 teman-teman ya untuk PR ratio. Tapi untuk PBP 1.500. Artinya kalau teman-teman mau ke harga PBP ya ini cenderung masih murah teman-teman. Kalau berdasarkan kuartal satunya berdasarkan PR ratio ya cenderung sekarang lagi sedikit murah dikit 40 poin. Kemarin sudah sampai kan di sini jadi 1.199, 1.200 lah ya. Ya teman-teman tunggu dulu kalau yang mau ngambil ya, tunggu dulu. Ini target saya juga sudah tercapai dengan shadow, tapi saya tidak akan hapus, biarin aja dulu ya.
Ini target juga tercapai di sini, teman-teman, kita kecilin dulu deh. Ya. Kenapa saya suka cara baca seperti ini? Biar tahu teman-teman ini sudah dibahas gitu, teman-teman. Ya saya juga, oh ini pernah dibahas itu ya. Dan tercapai semua targetnya gitu kan. Ini juga tanda kenaikan penurunan kan tercapai juga. Maka teman-teman kalau mau ngambilnya takutnya ini ngeprank doang ya. Tunggu aja dulu. Kalau yang masih di bawah aman, tenang aja teman-teman ya. Oke, ini Bandar Foreign sudah ngambil, waktu Bandar Lokal keluar, tapi Bandar Lokal sebenarnya masih banyak barangnya. Oke, mudah-mudahan besok ada dorongan ya, bisa ke level 1.200 lagi. Kalau mau ngambil, tunggu sampai MA di bawah kanal kembali, dan dia lagi menuju ke atas, teman-teman. Targetnya yang terdekatnya ada di angka 1.400, teman-teman ya. BBYB ya, BBYB. Ini kalau nggak salah salah satu emiten milik Bandar kalau nggak salah. Karena keseringan ngebahas teman-teman, jadi kadang-kadang suka lupa teman-teman ya. Ya ini milik Bandar teman-teman ya, suatu saat dia akan ke harga tertingginya, cuman ya tidak dalam waktu dekat lah teman-teman ya. Standarnya di mana? Nah standarnya itu di sini teman-teman nih. Kalau kita lihat dari masa lalunya, standar itu di sini nih. Sekarang itu di standarnya ya. Kemarin sudah mencapai harga standarnya di sini, 281. Ya kalau dikasih kelebihan dikit ke level 400 ya itu cenderung teman-teman dikasih lebih teman-teman ya. Ini cenderung setelah dia ke angka 200-an, 300-an, dia cenderung mundur kembali ya, turun kembali. Ini milik Bandar kenapa? Lebih daripada 50 ya, lebih daripada 50, 71 ya. Nah, teman-teman perhatikan ini lagi posisi downtrend, biarkan aja dulu ya. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik, satu. Ini tanda kenaikan, biarin aja dulu. Ini kan sudah mulai teman-teman, sudah mulai sideways ya, kita gedein dikit. Nah, sini sudah mulai bagus ya, si ekor hijau, maaf, si ekor kembarnya sudah mulai bagus. Hanya ada tanda penurunan di angka 208. Nah, biarkan dulu si EMA sebelumnya dibahkan kembali teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terburu-buru ngambil karena posisi masih belum uptrend. Kenapa belum uptrend? Karena belum si EMA sebelumnya di bawah candle, artinya masih posisi di atas, ya masih posisi downtrend. Perhatikan Bandar Lokal masih jualan di sini. Perhatikan dari sini Bandar Lokal masih jualan. Begitupun Foreign, ngambil banyak tapi sudah mulai jualan, ya. Belum ada pengambilan lagi seorang Bandar Foreign-nya. Nah, Smart Money sudah mulai masuk. Jadi penurunan ini ternyata ada yang ngambil siapa? Smart Money. Smart Money kan daripada golongan retail yang atas nama institusi, teman-teman ya. Tanggal 5 terdeteksi untuk domestik ada YP, GRKK sama MG. MG sudah mulai masuk. Biasanya dia memanfaatin kenaikan sementara ya. Untuk di Foreign-nya ada CYU teman-teman ya, 7,5 ribu lot ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi BBYB santai aja dulu kalau mau ngambil. Kalau yang di bawah santai aja, teman-teman bisa dipantulkan ya. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman. Tanda kenaikan ada di angka 258 sama satu lagi sih yang 252 nih ya. Masih ada satu nih ya. Nah, di angka 244 teman. Itu tanda kenaikannya. Penurunan hanya di level 206. Mudah-mudahan jauh seperti ini kadang-kadang suka agak tidak tertembus ya. Makanya ini mudah-mudahan didorong teman-teman ya. Tapi ini pengambilan dari seorang Bandar Lokal dan Foreign belum ada, teman. Bandar Lokal dan Foreign belum ada pengambilan ya. Oke. Jadi posisi lagi downtrend dulu, sabar aja dulu kalau mau ngambil ya walaupun lagi sideways, tapi cenderung sabar aja dulu karena pembukaan dari seorang Bandar Lokal dan Foreign cenderung masih ada. Oke, lanjut ada Gemes, Gemes. Game Jet. Ih, gemes kali. Oh ya, gemes ya. Saya tulis saya salah, saudara-saudara. Salah kawan, bukan pakai Z ya. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik, kita hapus aja dulu karena di sini saya mau memperlihatkan tanda penurunan yang baru. Di sini teman-teman di angka 9075. Beta nomor tipis ya ini ya. Hati-hati ya beta nomornya tipis ya. Oh, teman-teman ya tuh, ompong-ompong ya. Maka saya akan kasih tanda bid over tipis biar saya tidak nanya bid over tipis ya. Cenderung biasanya bid over tipis itu gampang di up untuk menurunkan lebih banyak teman-teman ya. Penurunan lebih banyak. Oke. Nah, ini sudah mulai teman-teman, ini sudah mulai MA10-nya di bawah candle nih. Tinggal tunggu dorongan aja. Target kenaikan di sini aja nih, di angka 9550 ya. 9550 ya. Ini target kenaikan agak tinggi dikit di angka 10 ribuan ini ya. Ini aman. Ini ada di sini yang paling dikit ya. Tunggu konfirmasi aja dulu teman-teman soalnya nih walaupun MA10 di bawah karena menuju
walaupun EMA sebelum sudah mau di bawah candle, tetapi masih menuju ke bawah ya. Hati-hati ya, karena ada penurunan di level 9.100. Apakah dia akan menutup gapnya dulu? Nah, ini kita hapus aja di sini nih. Sini sudah tercapai dengan baik. Oke, teman-teman ya, tunggu sampai MA 10-nya menuju ke atas. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanda kenaikan ya di gapnya di sini nih. Di angka 9550 ya, untuk gemas seperti itu ya. Ini posisi bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman. Bandar lokal jualan dulu nih. Ya. Sini kan merah banget ya, merah pekat kan. Nah, kemarin si Forex sudah ngambil di sini teman-teman di angka tanggal 3 Juni. 3 Juni sudah mulai ngambil teman-teman ya. Kita cek tanggal 3 Juni untuk forennya bagaimana. Ada CC, AK, cenderung bagus teman-teman. Brokernya ya, broker yang mengambilnya bagus teman-teman. Kita grosskan 1,7, 7,3, artinya tinggal 1000 barang lagi. Ya, si foreign ini agak susah ngejual 945 kan. Nah, mudah-mudahan dia bisa sampai ke target tanda kenaikannya ya di 9550. Targetnya di sini teman-teman di angka 10 ribuan ya. Kita cek gemes posisi di mana. Jangan sampai teman-teman beli di harga mahal teman-teman ya. Nah, teman-teman udah ketahuan kan? Ini memang sih milik fundamental, teman. Tapi ingat, dia jual di harga premium. Artinya dia dijual di harga tengah ke atas. Nah, teman-teman sudah harus memperhitungkan kan, oh, oke, murahnya emang di angka 8.000, cuman dia cenderung di harga premium. Harganya dia jual di harga mahal, teman-teman ya. Kita cek gemas ini posisi PR rasionya berapa? Kita cek PR rasionya berapa? 8.27. Sini 5.34. Jadi secara PR rasio masih posisi mahal, teman-teman. Kenapa? Karena rata-ratanya 5, nah sekarang dijual di 8 PR rasionya. Artinya cenderung mahal. Tapi posisinya lagi uptrend. Nah, seperti itu teman-teman ya. Posisinya bukan lagi uptrend. Posisinya mau uptrend. Kenapa? Tinggal tunggu dorongan aja. Tapi kalau ingat teman-teman ya, kalau dia gagal, teman gagal artinya kan di sini, sorry. Artinya si gemas ini kan si MA 10-nya masih menuju ke bawah. Kemungkinan ke bawahnya ada sini ada gap teman-teman nih. Di atas ada gap, di bawah ada gap. Mau kemana dulu nih? Mau nutup gap yang bawah dulu atau ke atas dulu gitu kan? Nah, dari tanda kenaikan ada tanda kenaikan di sini kemarinnya sih ya 9.400. Tapi secara buangan bandar lokal ini ngebuang walaupun bandar ngambil, tapi terakhir dia masih ngebuang dikit teman-teman ya. Makanya ini hati-hati teman-teman. Tunggu kalau mau beli tunggu konfirmasi, kalau yang di bawah masih aman ya. Nah, kalau mau beli tunggu konfirmasi biar si MA 10-nya itu menuju ke atas. Ini kan MA 10 masih menuju ke bawah nih. Kita gedein deh. Tuh, lihat MA 10 masih menuju ke bawah kan? Tinggal tunggu konfirmasi ada dorongannya, teman-teman ya. Nanti situ siapa yang mungut, nanti kalau masih bandar yang mungut berarti bagus. Berarti si bandar lokal mau melanjutkan kenaikannya. Kalau sekarang lagi jual dulu nih, saya di atas ini dijual sama si bandar lokal karena bid tender tipis, jadi cenderung ngejualnya agak lama, teman-teman ya. Langsung ke Jata teman-teman ya. Ya ingat ya, Gemas itu jual di harga premium dan sekarang posisinya agak mahal teman-teman ya. Jata FCA kelas 1 bandar lokal sudah mulai bagus ya. Si Jata bagian dividen ya 0,05. Kalau si Jata kemarin bagian dividen di harga 50 teman-teman, nah, cenderung dia tidak akan kena FCA ya. Telat ngebagiin dividennya. Ya, lebih baik daripada bagi dividen mendingan buat ngambil istilahnya buat ngambil apa namanya, buat ngambil barangnya, kosongin bukan dikosongin. Jadi si barang itu biar di pasar di market itu tidak terlalu banyak gitu kan teman-teman ya. Lumayan kan ngambil aja barang itu kan sebanyak-banyaknya si apa namanya si emitennya ya. Mendingan begitu kan daripada bagian dividen di harga FCA. Itu menurut saya teman-teman ya. Posisi lagi bagus teman secara EMA masih posisi uptrend ya. Soalnya sudah mulai si candlenya di atas MA 20 sama MA 200 ya. Walaupun secara MA 10-nya masih posisi di atas candle, biarin aja. Yang penting dia tidak jebol antara 10 sama di angka 9 ya, masih posisi aman. Nah, ini si bandar lokal sudah mulai ngambil keluar. Posisi berarti ngambil agak banyak karena keluarga sedikit. Jadi masih posisi dia ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Ini yang ngurusin pasti bandar lokal, teman-teman ya. Kita cek tanggal 5 terakhir. Ada si AT deh cenderung broker bagus teman, si AT sama si DR nih ya. Nah, ini tinggal tunggu di 50 51 aja teman-teman ya, si Jata ini ya.
Lebih baik teman-teman kalau mau ngambil tunggu di 50-51, biarkan dia bebas dulu teman, biarkan dia bebas FCA dulu. Kalau masih posisinya FCA, teman-teman akan kesulitan untuk ngejualnya, kan harus antrian gitu kan. Nah, teman-teman yang punya dan nyangkut santai aja, posisi lagi uptrend, lagi diambil sama bandar lokal. Tunggu aja di angka 51, 52, 53, pokoknya di atas 50 aja teman-teman ya. Selama 3 bulan biarkan dia keluar dari FCA-nya dulu. Oke, teman-teman, untuk jatah begitu ya. Jadi posisinya sudah mulai ada pungutan dari seorang bandar lokalnya. Emang yang ngurusin FCA kelas 1 itu adalah bandar lokal, teman-teman. Kalau foreign cenderung dia ya udahlah tidak memikirkan kalau foreign teman-teman, karena dulu itu si foreign tidak setuju ketika harga gocapan itu di FCA kan. Tapi karena BI pingin ada transaksi tiap harinya ya terpaksalah mungkin mereka juga agar transaksi ada terus teman-teman. Intinya mah cuan lah teman-teman ya. HDIT teman-teman ya, kita lihat HDIT. Ya kita juga sebagai retail teman-teman, HDIT ini posisinya apa nih? HDIT. Notasi khusus pemantau, oh, berarti ini kita cari kelasnya dulu nih. Ada nggak? Udah dicatat belum kelasnya ya? Oh kali ini ayo udah kelas 1 nih. Udah aman 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 aman. Aman kelas 1 ya. Oke. HDIT sudah mulai bagus, teman kemarin sudah di 32 ya. Berarti dia cenderungan suka dengan FCA teman-teman. Ya jadi teman-teman udahlah pasrah teman-teman yang di angka 50 ke atas udah average aja. Average aja mungkin bisa sekarang bisa teman-teman karena sudah mulai murah. Yang ada 18 perak ya. Ya walaupun pingin murah banget kemarin di sini kan di angka 14. Karena cenderung dia sudah beberapa bulan ini emang dia cenderung pingin jual di harga FCA. Dari mana ketahuan setelah dia naik diturunkan kembali. Artinya dia tidak mau melampaui ke angka 50 ya. Cenderung dia betah di sini teman-teman ya. Cenderung dia betah di sini dan dia sudah bikin siklus ya. Perhatikan nih, siklus pertama dia turun, diturunin kembali nanti akan ada lagi kenaikan. Kenapa? Karena setiap kenaikan itu diserangi dengan si bandar lokal yang akumulasi. Nah, sudah si bandar lokal sudah mulai akumulasi kembali ya. Ini pertanda baik lah teman-teman. Ada pertanda baik teman-teman ya. Jadi untuk HDIT karena FCA kelas 1 ya harusnya sih menunggu di angka 51. Cuman ini kelihatan banget si HDIT ingin dia jualan di harga FCA aja teman-teman, sesuaikan aja ya. Sesuaikan aja average aja di harga sekarang teman-teman ya. Nanti tunggu aja dia bisa ke level sini lagi nih. Ke angka eh, ke angka 44 lagi ya. Kalau nggak turunin dikit deh ke angka 39. Kalau 30 berapa nih? 45 atau 44 cenderung kejebol ke 50. Nah, kita tunggu, saya pingin itu nunggu di 50-51 aja teman. Ini cenderung hanya FCA kelas 1 kok gampang itu ya. Ya teman-teman, HDIT sudah mulai dipungut lagi sama seorang bandar lokal aja walaupun sedikit ya. Dan Smart Money sudah mulai masuk dan dia kecenderungan dia tuh dijual di harga FCA. Udah teman-teman, dia jual di average harga FCA aja, lebih jual juga di harga FCA. Lebih baik teman-teman seperti itu karena sudah bikin satu siklus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ada PTSP ya. Lanjut ya PTSP ya. PTSP PTSP. Aduh, kadang-kadang suka agak sedikit pelibet. Mantap teman-teman nih. Kemarin sudah menyentuh harga murahnya ya, PTSP ya. Harusnya kalau saya kemarin direkam mah selesai pengawalan. Enggak lah teman-teman ya. Kita juga ini targetnya juga kemarin harusnya teman-teman kalau yang bersyukur sih ya. Contohnya teman-teman ngambil di harga sekarang gitu ya, atau kemarin gitu ya. Lumayan kan 30% gitu ya. Atau yang ngambil dari bawah teman-teman ya. Lumayan berapa persen? Lumayan kan sekitar 50% ya, harusnya lumayan lah teman-teman ya. Kalau teman-teman pandai bersyukur. Tapi ini ingat bit dan over tipis ya. Kadang-kadang kalau nyusun apa namanya? Ya tipis teman-teman ya. Nah begitulah teman-teman ya, ini tumben-tumbenan bisa teman-teman dia ngejual sekaligus, padahal biasa suka ngejualnya dia itu ini apa namanya teman-teman agak lambat gitu ya, tapi sedang tumben bagusnya. Berarti banyak peminatnya ya ini nih. Gitulah teman, kalau banyak peminat ya dijual lah. Tanggal berapa nih? Tanggal 3 Juni ya. Kita 03 06 25. Itu capai kemarin ya tanggal 3 Juni. Kita jilin dulu, kita hapus dulu biar nggak ngagokin. Oke.
Oke, kita lihat ini sebenarnya belum sepenuhnya downtrend teman-teman ya. Belum sepenuhnya downtrend. Karena penurunan saya yang sebagian saya di sini nih belum terjamah ya. Nah, ini mudah-mudahan ditahan teman-teman di sini di MA 200 ataupun nanti ditahan di MA 20 ya. Walaupun ditahan mudah-mudahan ditahan di situ ya. Kenapa? Karena masih posisi uptrend sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikannya di sini sudah dibikin sama dia. Di angka 1100 teman. Ini bid turnover tipis, hati-hati ya. Kalau dia jebol teman-teman ya ke area 880 ya. Nah, kalau jebol ke situ hati-hati ya, sudah mulai bisa downtrend ya. Karena tanda penurunan ada di angka 800, ada satu lagi di sini nih. Ini gap teman-teman, lupa 845 ya. Pada udah sampai ke harga murahnya ya. Yang menjadi tenang apa coba teman-teman? Bandar Poren tidak bergeming, dia tidak jualan secara signifikan, malahan ketika turun pun masih ngambil. Ya pasti ngejual mah ada dikit-dikit, cuman tidak signifikan teman-teman. Ngambil juga tidak banyak, cuma 200 karena bintang nomornya tipis teman-teman ya. Jadi dimanfaatin sama si Bandar Poren untuk ngambil teman-teman ya. Jadi penurunan ini sebenarnya belum downtrend. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 200. Walaupun MA 10-nya kan sudah mulai ditembus ya. Nah, MA 200 masih ditahan sama MA 20 pun belum kejebol. Kalau pingin downtrend itu ya pas posisi harus di 875 teman-teman, atau enggak di bawah-bawah sedikit di angka 845. Nah, itu downtrendnya teman-teman ya. Kalau sekarang bagaimana? Kalau yang baru ngambil tunggu dulu ya, sampai kapan? Sampai dia kembali ke relnya lagi. Apa itu relnya? Biarkan si MA 10-nya berada di bawah candle kembali ya. Dibiarkan kembali ke relnya teman-teman ya. Target masih sama berarti teman-teman, ini belum bisa dicapai dengan baik. Ini target harga murah malah teman-teman ya. Di sini nih lihat PTPS. PTSP, PTSP teman-teman ya. Bukan PTPS, PTSP. PTSP suka kebalik mulu ya. PTSP. Tuh, teman-teman, ini harga murahnya di sini teman-teman. Posisi murah banget berarti. Ini 32 masih milik fundamental 32 teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya PTSP ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya belum downtrend, teman-teman. Kenapa belum downtrend? Karena belum melewati MA 200 sama MA 10-nya. Bahkan MA 20 sama MA 10, maaf, MA 10 sama MA 200 pun masih menuju ke atas. Makanya mudah-mudahan besok ditahan di sini ya, mudah-mudahan ya. Karena masih bandar lokal jualan, bandar Poren cenderung dia masuk ya. Nah, biasanya yang nerima teman-teman ya, tuh kan teman-teman kita yang nerima kan. Di sini tidak smart money tidak ada, tapi teman kita masuk. Tapi tenang aja, Poren masih ada di dalam. Dia belum jualan sedikit pun. Artinya belum jualan signifikan lah teman-teman untuk si PTSP ini. Karena posisinya lagi murah banget teman-teman ini. SAPX ya, SAPX. Coba lihat SAPX, SAPX. SAPX, SAPX. Harus digedein teman-teman ini mah nih. Wah, agak lumayan rancu nih teman-teman. Nah, smart money sudah ngumpul banyak teman-teman ini. Cuman si apa namanya? Si candlenya tidak mendukung ya, masih downtrend nih. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik ya, satu. Tanda ini juga dua nih teman-teman ya. Tanda penurunan sudah dua dilewati. Di satu lagi ya, di sini 3, 4, 5 nih. Tanggal 8 bukan? Nah, tanggal 8, tanggal 9 teman. Udahlah kejeblosin ke sini aja ya. Tanggung. Kenapa ini tanda penurunan pun sudah mulai ada lagi di sini 338 ya. Oke, teman-teman ya. Si bandar lokal, maaf, si bandar pun lagi jualan juga walaupun tipis-tipis. Terus si bandar lokal juga sama lagi jualan nih, tuh. Merah. Juga lagi merah. Kalau mau ngambil tunggu dulu. Seperti biasa, tunggu. Kenapa seperti biasa? Biarkan nanti si MA 10-nya di bawah candle dulu. Kalau ini kan masih di atas candle, lebih baik teman santai aja dulu. Karena masih ada 3 lagi ya tanda penempat ya. Sama yang baru nih, tanda penurunannya. Kalau dia terjadi lagi istilahnya penurunan lagi, akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena sudah mau menjemput tanggal 8, tanggal 9. Tragedi tanggal 8, tanggal 9. SAPX ya. Lihat dulu posisinya SAPX. Ya, sama posisi murah banget. Ini milik bandar, tenang aja ya. Jadi lebih baik ke bawah lagi teman-teman ya, enak lebih murah lagi teman-teman.
Kalau mulik bandar mah tunggu teman-teman sampai betul-betul si bandarnya itu memaaf harga ya. Jadi enak teman-teman ya. Ini Smart Money sudah menunggu banyak nih, harusnya secara teori kayak gitu ya, harusnya gitu. Cuman ya kalau bandar tidak berkehendak ya udah cenderung ditahan aja gitu. Targetnya di sini dulu yang terdekatnya 392 sama di angka 432 aja ya. Kita ada kenaikan ada di level 364 teman-teman ya. Kalau sekarang masih posisi downtrend biar aja. Ini milik bandar santai aja. Dan posisi sekarang pun masih posisi murah banget. Target harga murahnya aja 424 ya. 424 itu harga murah teman-teman ya. Nah, ini murah banget. Dan dia pernah menyentuh harga tengahnya. Standarnya nggak di situ deh. Oke, standar di sini aja nih, udah bagus. Ya, jangan sampai ke atas dulu lah, guys. Ini milik bandar karena kecenderungan seorang bandar itu biasanya dia akan kembali lagi ke atasnya. Nanti akan diturunkan kembali ke level terbawahnya. Begitu aja terus, teman. Tinggal tunggu momennya aja ya. Emang agak lama teman-teman ya. Mau ada proses dari tahun 2021 di up itu tahun 2024 nunggu 3 tahun. Tapi kalau teman-teman pingin kuah-kuahnya dikit gitu ya. Mungkin standarnya di sini teman-teman di angka 875 ataupun mungkin di bawahnya di angka 720. Tapi kalau pingin teman-teman cepat kejemput ya dengan bersyukur di 400 pun harusnya sudah bersyukur di situ teman-teman ya. Karena si Smart Money keren banget nih, Smart Money keren banget. Smart Money keren banget teman-teman. PTPP ya. PTPP, PTPP ini udah berapa emiten teman-teman ya? Takutnya nggak muat nih saya bukan apa-apa. Minimal 17 teman-teman ya. Minimal 17. Tapi tergantung saya nih kuat apa enggaknya nih. Baru 10 ya. Baru 10. Cukup kali saya selesaikan deh. Mudah-mudahan selesai hari ini. PTPP apakah saatnya ngambil? Ini sudah silahkan aja teman-teman ini. Ini tapi ini ingat ya teman-teman ini si bandar apa namanya? CMA-nya lagi menuju ke bawah ya. Hati-hati dulu ya. Mungkin nanti kalau sudah mulai agak hijau dikit ya. Lihat MA10 yang kecil ini nih. Yang biru ini nih. Kalau menuju ke atas silahkan aja teman-teman yang masuk. Cuman saya mengingatkan ini teman-teman lihat nih. Ini sudah mulai nah udah 100% ya. Keren ya PTPP ya. Keren banget ya. Nah, kalau lihat dari pungutannya, ini lagi dipungut sama Banoloka dan Poren cenderung. Semuanya mungut teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja per hari kemarin pun. Nah, tunggu sampai EMA 10-nya menuju ke atas ya ingat ya. Ini kan EMA 10 di bawah kanan nih ya. Kalau sudah menuju ke atas bagus. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di 470. Kalau teman-teman mau melakukan spekulasi beli sekarang, pakai planning, ingat ya, pakai planning. Contohnya planning teman-teman ngambil sekarang contohnya. Nanti ketika penurunan 20% akan average. Average-nya bagaimana? Tunggu sampai EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas seperti teman-teman ngambil seperti ini. Ya nanti di bawah itu ya, atau seperti ini nih ngambil. Ketika ada penurunan lagi, nanti average lagi ketika EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Cukup 2 kali average aja. Ya, dengan catatan 10, 10, 20. Artinya secara nominal, jangan secara lot teman-teman ya. Kalau mau average jumlah nominal dana yang keluar contohnya kalau teman-teman ngambil 10 jati gitu kan nanti average yang pertama 10 jati. Nanti kan sudah 20 jati teman-teman ya. Nanti average yang kedua itu sekitar 20 jati. Seperti itu teman cara average-nya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi cenderung teman-teman akan kembali ke harga yang aman, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nggak mau ngelanjutkan pun teman-teman bisa melakukan yang namanya udah kejemput gitu, teman-teman ya. Oke, kita lihat PTPP. PTP. Ingat teman-teman kalau PTPP, teman-teman ya. Nah, ini kan sudah di harga murahnya, teman-teman. Harga ini harga murahnya. Apakah sehat ngambil? Ya, teman-teman. Ini 11.12. Kita lihat PTPP di sini ya. Di sini nih. sorry. PTPP, PTPP. Ini akumulasinya bagus, teman, PTPP nih, ya. PTPP akumulasinya bagus, ya. Ini posisi masih uptrend, teman-teman ya. Kemudian hati-hati ini lagi menuju ke bawah. Mungkin ada koreksi dulu ya. Mungkin ke level sini nih. Oh, ini udah kelewat ya. Pas banget di sini ya. Kita pindah ke depan dikit ya. Nah, di sini nih. Jadi kalaupun dia turun ke sini masih aman ya, asal jangan lepas daripada sini sini. Ya. Kalau turun sampai ke MA 200 sebenarnya MA 200 sebenarnya masih aman ya. Cuman teman-teman kan udah tinggi juga kalau turunnya lebih baik teman-teman ya siasatin aja lah teman-teman ya. Maka gunakanlah planning teman-teman ketika teman-teman
melakukan yang namanya pengambilan, ini planning karena posisi sekarang itu posisi murah. Ini kan 11,12 ya. Kita lihat PTPP untuk PR rasionya berapa sekarang, di harga berapa sekarang ya. Di angka 7. Berarti posisi sekarang posisi murah, teman-teman ya, karena 11,12 masih ada 3 kali lagi ya. 3 kali 4, 4 kali lagi ya. 7 ke 11, 7 tambah 4 ya, 11 teman-teman ya. Mungkin 3 kali atau 2,5 kali lagi deh gitu ya. Masih ada peluang teman-teman yang soalnya di harga murahnya ini. Ini harga murahnya teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk PTPP seperti itu ya, ini harga murahnya sekarang itu. Saya pikir sih bisa teman-teman. Ini posisi masih uptrend karena MA20 masih berada di bawah. Cuma tetap teman-teman ya, teman-teman tetap harus melakukan yang namanya planning ketika ngambil surat seperti ini. Walaupun posisi murah ya udah teman-teman, posisi murah walaupun dibawa ke bawah lagi berarti posisi murah banget gitu kan. Bener nggak teman-teman ya? Jadi ini si PTPP itu lagi dijual di harga murahnya. Ini harga murahnya sekarang teman-teman. 490 harga murah. Ya, harga murah. Kenapa saya tahu udah harga murah di sini? Nih harga murah. Jadi kalau dia dibawa ke harga murah banget berarti teman-teman ya. Jadi kemarin itu berangkat dari sini dari murah bangetnya menuju ke murah. Ya teman-teman, target selanjutnya ada di angka 565 ya, itu adalah targetnya. Jadi kalau dia koreksi wajar lah teman-teman ya. Karena kenaikan sudah dibikin ya. Posisi warna lokal sama porennya keren banget nih. Poren ngambil signifikan, lokal pun ngambil signifikan. Koreksi dikit wajar lah teman-teman ya. Oke teman-teman, ini harga wajarnya 698 ya. Di angka 600-an. Jadi wajar kalau saya menarikkan ke angka 565 ya untuk yang berikutnya ya. Masih wajar teman-teman ya. Di bawah harga wajar ya. PTNY, VTNY. Venteni. Wow, tanda penurunan sudah dilalui dengan baik. Biarin aja dulu teman-teman ya. Kemarin sudah bagus di sini ya. Ini kemarin sudah bagus nih. Dikit lagi pada ke targetnya ya di sini ya. Cuma gagal. Nah, bagi teman-teman yang ambil di sini kita lihat nih VTNY posisi di mana. VTNY. Nah, posisi murahnya itu di angka berapa? 115 ya. Nah, ini mau di angka 96. Ini emiten yang di up duluan ya. 386 ke angka 733. Oh, di up duluan, teman. Ini 476 milik bandar, teman-teman ya. Aman lah milik bandar. Cuman nih bandar lagi buangan dulu ya. Sabar dulu teman-teman ya, karena nah, masih ada penurunan. Ada satu sini. 111 teman-teman ya. Tanda penurunan 111. Ini sudah mulai disupport sebenarnya, support teman-teman. Ya, sudah mulai disupport teman-teman. Mudah-mudahan ada pantulan ya. Tanda kenaikan sudah dibikin, kembali ngasih kepala kembar nih. Terjadilah penurunan untuk menutup gapnya dan terjadi penutupan juga sama ditutup sampai sini. Nah, mudah-mudahan besok berangkat dari sini ya. Mudah-mudahan besok. Kalau tidak berangkat dari sini, lagi pembuangan, ya bisa menuju ke harga support terbaiknya 111 teman-teman ya. Itu support terbaiknya di sini teman-teman. Nah, ya. Sini nih support terbaiknya. Oke, teman-teman kalau mau ngambil mau average tunggu dulu aja. Tunggu dulu aja karena posisi teman-teman pun lagi posisi murah kok, ya. Tentu teman-teman mau ngambil di sini. Kalau dari MA10 sih kemarin sudah mulai bagus di sini ya. 134 di up sampai ke angka 136. Sedikit sih cuman kalau bersyukur mah enak teman-teman ya. Contohnya teman-teman yang sudah ngambil di sini ya udah kemarin sudah mulai bagus di sini ya. Tapi kan si Bandar Poren lagi jualan dulu nih. Bandar lokal lagi jualan dulu di sini. Ini jualannya besar-besaran teman-teman nih, ya. Jadi ini pembuangan bandar lokal yang besar-besaran, Bandar Poren pun sama besar-besar yang nerima siapa? Smart Money, teman-teman. Smart Money tidak berdaya nih ya. Naikin sedikit doang. Di sini kan naikin sedikit doang. Dia naikin hanya pakai shadow aja, tidak mampu menaikin sampai lama. Ya, apalagi kalau dia besok tidak bisa mencapai 140, teman-teman ya, ataupun ketika kenaikan tidak mencapai 134 di sini nih, cenderung ditahan di sini, cenderung ke bawah lagi ya. Mungkin bisa ke sini teman-teman 111 teman-teman. Karena biasanya kalau pingin downtrend itu dia tidak bisa melampaui harga tertinggi sebelumnya. Lagi harga tertinggi sebelumnya kan ini teman-teman nih. Dan dia sukanya itu di bawahnya teman-teman. Pada sini kan harga tertinggi di sini, ternyata tidak di-up-kan sampai sini doang nih. Turun lagi. Mau ke sini kan gak kuat kan? Masa doang juga sedikit turun lagi. Makanya dia kalau pingin uptrend harus bisa melewati harga tertinggi sebelumnya area sini. Maka saya bilang di sini ada targetnya. Bila mana target sudah tercapai dan lebih dikit aja,
Sudah dipastikan dia akan uptrend walaupun hanya sementara gitu teman-teman ya. Nah, PTN ini sementara kemarin sudah mulai bagus di sini, udah mulai bagus nih. Ternyata dia tidak kuat juga teman-teman karena serangan dari seorang bandar lokalnya. Kenapa sih katanya mau naik ini malahan diturunin kembali? Karena Smart Money pada nunggu di bawah, tidak dimakan teman-teman. Kalau dimakan aja teman-teman ya. Kalau dimakan aja siapa namanya barang si Badar Foreign pasti naik. Maka karena ini banyak teman-teman kita yang nunggu di sebelah kiri, akhirnya dihajar ya udah silahkan kalau mau kasih aja barang teman-teman. Kalau dikasih barang cenderung turun lah. Ya teman-teman di sebelah kiri itu kan duit, sebelah kanan kan barang. Ya kalau teman-teman nunggu di sini di duitnya, ya barang bisa keluar lah. Tapi tenangnya terbagusnya itu ini milik bandar, jadi cenderung aman lah kalau milik bandar ya. Mau dibawa ke bawah pun cenderung masih bisa di-up. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk PTN-nya lebih baik teman-teman santai aja dulu walaupun teman sudah ngambil di sini, nanti teman-teman bikin average aja, bikin planning aja ya. Bikin planning aja. Nah, 17. Nah, nanti teman-teman ketika dia sudah mencapai 20% di sini ya, teman-teman tunggu lagi emas belum sama seperti ini lagi nih. Tapi average nanti perkiraan saya itu average di sini teman-teman ya. Nih teman-teman average itu nanti harga teman-teman itu bisa di sini. Kalau teman-teman average dengan nominal yang sama di tengah-tengah. Nanti ketika dia tidak kuat lagi, tunggu sampai 20% lagi ke bawah. Nah, di sini lagi nanti teman-teman average kembali di sini teman-teman ya. Contohnya ini agak lambat dikit gitu ya. Nah, contohnya teman-teman ambil di sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia contohnya teman-teman punya harga di sini yang keduanya ketika dia turun kembali, ntar ngambil seperti ini lagi ya. Nah, nanti teman-teman bisa ngambil di sini lagi. Setelah itu udah stop aja. Average teman-teman saya perkirakan di arah sini, di angka 107-an. Udah nanti kunjungan jemput Sony milik bandar. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Biasanya saya ataupun teman-teman bisa ukur aja jangan 20%. Oh, ini kalau lagi downtrend banget gitu 30%, teman-teman. Kalau enggak 35 gitu. Sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Karena posisi si bandar lokal ataupun foreign cenderung masih ngebuangan, teman-teman. Hanya diambil sama smart money aja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk PTNY. Ada Indo, teman-teman. Indo. Ada Indo. Oke, Indo. Wah, ini target saya sudah kecapai semua ini di sini. Tanda kenaikan doang nih, tercapai. Capai tanggal berapa ini tercapainya? 1 tanggal 30 April 0425. Kita hapus yang ini. Kita clone. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 9 Mei. 9 Mei 05 ya. Kita hapus dulu ya, teman-teman ya. Nah, jangan di situ itu belum tercapai di sini nih. Ini target selanjutnya ada di angka 186 cuman sekarang posisi MA-nya lagi di atas dulu ya. Sabar dulu teman. Tanda penurunan ada di angka 159, hati-hati. Nah, ini tanda penurunan udah dijemput semua tanda penurunan yang bagus banget teman-teman nih. Menyesuaikan diri teman-teman. Nah, ini tanda penurunan ya di angka 127. Terus di sini juga ada tanda penurunan. Aman di sini aman ya. Oke. Jadi begini teman-teman, kalau dia jebol area 156, fix dia mau melanjutkan ke supportnya di angka 154. 154 jebol, artinya step 1, step 2, step 3 kejebol. Cuma ada tahanan di angka step kedua. Step kedua jebol, cuma ada angka ditahan di angka 200. Walaupun lagi uptrend tapi turunnya lumayan gitu kan teman-teman ya. Nah, ini ada tanda kenaikan teman-teman, perhatikan di sini nih. Di angka 179 ada gap kecil sama si kepala merah. Saya ambil yang gapnya aja. Nah, juga tanda kenaikan kemarin sudah dibikin kan di sini nih. Ah, ini sudah mulai ada dorongan kan. Nah, perhatikan ketika dorongan teman-teman nih. Bandar foreign akumulasi di sini. Walaupun jarang-jarang nih bandar lokal foreignnya ya. Tapi bandar lokal sebenarnya masih ada barang. Kalau teman perhatikan di sini nih. 6 Maret ya. Ngambil kan, ngambil keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil. Mahal keluar sedikit-sedikit di sini.
Ya cenderung si bandar lokal pun masih posisi akumulasi dan poren sudah mulai akumulasi kembali. Secara MA 200 masih posisi uptrend jangka panjangnya uptrend. Kita lihat Indo posisi di mana. Posisi udah mulai ini teman-teman ya. Sudah mulai dijual di harga premiumnya. Artinya teman-teman kalau beli harga sekarang ya posisi di harga mahal ya. Dari tengah ke atas kan harga mahal. Nah, tapi dia punya target di level sini teman. Angka 200 aja jangan tinggi-tinggi. Kalau teman ke angka 217 ya silahkan aja. Cuman saya mengenai ke angka 200 itu sudah bagus lah teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ke situ ya teman-teman ya. Cuman ini posisi kan belum uptrend ya. Teman tunggu aja sampai betul-betul si MA-nya sudah mulai di bawah candle kembali. Ini kan baru mau masuk MA-nya. Tunggu di situ aja teman kalau mau. Tapi kalau yang mau di bawah mah masih aman. Masih posisi uptrend kan ini teman-teman. Dari mana ngambilnya uptrend? Nih MA 200 masih di bawah candle. Dan si bandar lokal masih posisi akumulasi teman-teman ya. Terus ini sudah lepas daripada harga tengah. Artinya posisi di sini posisi sudah mulai tinggi kan. Nah, hati-hati ya. Targetnya jangan tinggi-tinggi, ke sini cukup 200 ya cukup. Ya jangan lama-lama, jangan tinggi-tinggi. 210 bagus lah teman-teman ya. Tuh, saya juga kemarin ke angka 208 di sini. 210 lah ini targetnya saya. Ya kalau nyampe sini saya bilang selesai pengawalan. Kita tunggu di bawah lagi. Oke, teman-teman untuk Indo seperti itu ya. PSDN teman-teman ya. Kita lihat PSDN, PSDN, PSDN. Lagi bagus teman PSDN. Lagi bagus teman-teman PSDN, cuman MA sebelum masih datar ya. Ini cenderung kuat nih targetnya teman-teman ya. Target sudah beberapa kali dijebol tapi tidak sama body, hanya sama shadow aja ya. Hampir berapa kali nih? Hampir 5 kali lebih ya. Posisi masih uptrend. Apabila turun ke level 76 masih posisi aman. Kenapa? Masih ditahan di MA 20. Di bawah situ hati-hati, ini menunggu di angka 69. Posisi untuk bandar lokal masih ada di atas. Walaupun ada pembuangan 2 hari ini, cenderung dia sedikit, 3 hari ya, sedikit. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Artinya masih diakumulasi sama bandar lokal. Secara MA posisi uptrend, cuman tinggal ngegas dikit ya teman-teman ya. Biar targetnya tercapai di angka 80 aja. Nah, bisa posisi MA 10-nya di bawah candle teman-teman. Dan menuju ke atas pasti itu ya. Kemarin sudah ngambil kemarin tanggal 5 cuma sedikit amat, cuma 1 juta doang. Kayak retail ternyata. Nah ini si Poren ini ternyata dia jarang-jarang ngambil teman-teman ya. Sini nih, jarang-jarang ngambil. Sini nih, perhatikan nih, bandar lokal, bandar Porennya ya. Smart Money sini masuk, terjadi kenaikan yang bagus. Smart Money sudah mulai masuk kembali nih. Ya PSDN ini ya. Kita cek ini PSDN ini milik siapa? PSDN milik siapa? Sekarang sudah mulai bagus teman-teman. Posisi murah banget, 0,9 milik fundamental dong ini teman-teman ya. Kita cek ini PSDN. Ya, secara MA bagus, lagi posisi uptrend, pas bandar lokal pun masih ada di dalam, Poren pun masih ada di dalam. Tanda kenaikan sudah, targetnya sudah mulai disentuh sama shadow. Terus ini ada target kedua di angka 83. Nah, target selanjutnya di angka 92, teman-teman. Agak tinggi dikit di angka 109. Posisi lagi murah. Posisi lagi murah, teman-teman ya. Ini standarnya di mana? Standar itu di sini aja, teman, sudah cukup nih. Nah, 115 angka 110 cukup, teman di situ ya. Karena standarnya di situ. Ya kalau dia lepas daripada itu ya teman bersyukur lah. Apalagi kalau MA-nya masih menganga gitu ya. Masih di bawah candle si MA 10-nya. MA 20 masih jauh daripada MA 10. Udah lanjutin aja sampai berapapun, ikutin aja sampai dia benar-benar putar balik dan dead cross, teman-teman ya. Oke, kita lihat PSDN. Di sini saya lihat belum saya lihat. Baru loading. minus teman-teman, minus. Revenue-nya cenderung tetap ya. Kita lihat hutang. Dia tidak punya hutang di sini. Equity 41, punya cash 4 miliar. Secara LK tidak apa-apalah walaupun net income istilahnya negatif tapi bisa melaporkan keuangan masih posisi aman. Equity tidak negatif, hutang tidak ada, udah aman teman-teman ya. Cash punya teman-teman ya, udah aman berarti kan. Oke, walaupun net income-nya negatif. Oke, teman-teman, PSDN sudah ya.
Kapan naiknya agak naik-naik, waduh teman-teman. Nah teman-teman, inilah konsep namanya saya suka bilang tuh kepada teman-teman ya, aliran teknikal, aliran fundamental, aliran apapun teman-teman, aliran apapun, kalah sama yang namanya sabar teman-teman, sabar. Apalagi sekarang posisinya lagi dipermainkan, perhatikan permainannya seperti apa, lihat MA-nya, bukannya datar malah menuju ke bawah. Ini bisa diturunkan ke angka 10 lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena si MA 10-nya sampai 20-nya menuju ke bawah, apalagi si bandar lokalnya cenderung jualan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat si ISAP nih. ISHAP. Kapan akselerasi. Wah, ini juga laporan keuangannya kurang kurang bagus teman. Ompong. Ompong, teman-teman si ISAP ompong. Cuman kalau di teman-teman mungkin bagus ya. Kalau di broker saya ompong, teman-teman ya. Ini emiten yang di-up duluan dari 64 ke angka 136. Ingat, emiten ini di-up duluan ya. Jadi teman-teman kalau ke angka atas lagi bisa, teman. Asal ini masih milik Bandar bagus nih. 50 ke atas ya. Nah, targetnya jangan jauh-jauh dulu. Standarnya itu bisa di angka 15 dan di angka murahnya aja di angka 20, teman-teman. Udah ke targetnya angka 20 aja sudah mulai bagus, teman-teman ya. Karena kenaikan saya di sini di angka 13, di angka targetnya di angka 14 dulu, teman-teman ya. Atau di angka 15 nih ya. Jangan tinggi-tinggi dulu. Posisi bandar lokal masih jualan dulu, biar aja dulu tuh teman-teman ya. MA 10 menuju ke bawah, MA 20 pun menuju ke bawah. Smart money sudah mendukung dengan baik. Jadi ini jangan lihat retailnya teman-teman. Ternyata di sini terdeteksi atas nama institusi. Artinya sama smart money diambilnya. Ketika smart money masuk, perhatikan. Terjadilah kenaikan. Lumayan lah teman-teman ya. Dari angka 9 ke angka 12 kan lumayan teman-teman ya. Terus nanti mungkin dari angka 11 ke angka 13 juga lumayan gitu. Smart money sudah mulai bagus di sini nih. Tinggal tunggu waktunya aja ini teman-teman. Secara MA masih posisi uptrend. Kenapa? MA 200 kan masih posisi di bawah MA 10 sama MA 20. Walaupun MA 20 sama MA 10-nya lagi menuju ke bawah. Jadi walaupun dia ditahan di angka 10 masih aman. Karena masih posisi di MA-nya gitu. MA 200-nya teman-teman ya. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian teman-teman ya. Karena nanti mungkin besok akan kita bahas lagi. Ini mudah-mudahan membawa manfaat ya buat teman-teman ya. Saya walaupun menyampaikannya sering bercanda, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap emiten teman-teman. Kita pingin bergembira lah teman-teman, santai aja lah. Ya, saya juga sudah lama di bursa juga dari dulu sampai sekarang gitu teman-teman ya. Kan cuma 3 hal, naik, turun, tengah-tengah atau enggak sideways. Udah apa lagi di bursa teman-teman ya. Makanya saya pingin ini mah harus dikembalikan kepada hukum dasarnya. Beli di bawah, jual di atas. Artinya kalau sudah di atas, udah tinggalin aja gitu. Cari jangan lagi di bawah. Nah, syaratnya apa? Fundamental. Kenapa harus ada fundamental? Biar teman-teman tenang. Udah itu aja. Biar teman-teman tenang. Kalau teman-teman tidak tenang ya cenderung turun sedikit teriak gitu kan. Tapi kalau fundamental bagus ya turun dikit. 20% saya tambah muatan lah gitu. Apalagi posisi lagi di bawah. Pasti begitulah teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu sendiri itu perusahaan-perusahaan bagus berfundamental baik. Usahanya ada gitu kan. Siapa lagi teman-teman ya. Kenapa turun? Ya lagi pada pengen jualan itu aja. Kenapa pengen jualan? Karena ada yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima tidak akan jualan. Siapa yang nerima? Kalau tidak ada yang mau beli teman-teman ya. Siapa? Harus ada yang nerima. Mereka juga ngejual harus punya taktik juga. Jadi bandar itu selain dia memaaf harga, taktik jualan juga harus tahu gitu kan. Jangan sampai jualan terhadap teman sendiri gitu. Ada yang begitu banyak teman-teman. Mungkin istilah tukar-tukaran. Nah itu kan dijual sama teman-teman sendiri. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Salam tentu di rumah dan ciao.